Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mulhandi TV, kembali kita ketemu lagi dalam obrolan santai di Mulhandi TV, dan semoga pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sini udah ada Bung Erik yang pada beberapa episode sebelumnya juga sempat hadir bersama saya dan sejumlah tokoh yang pernah hadir di Mulhandi TV. Dan kali ini Bung Erik, kita membahas tentang perkembangan Partai Umat, di mana sejak begitu lolos kemarin, itu pergerakan Partai Umat ini bagaikan jamur di musim hujan, iya kan? Ya, berkembangnya cepat gitu ya. Nah, di beberapa daerah itu udah mulai terlihat umbul-umbul, spanduk-spanduk dan berbagai merchandise dari Partai Umat sendiri udah hadir di sejumlah area publik, ya kan? Di kabupaten kota seluruh Indonesia. Di kabupaten kota di seluruh Nusantara lah. Ya. Oke, kita melihat ini merupakan bisa dibilang sebagai partai-partai besar, ya kan? Partai Umat ini sebagai partai gurem ya, partai gurem, ya kan? Selain baru, dia juga merupakan partai yang tidak diperhitungkan, ya kan? Karena mungkin masih dalam tanda kutip masih baru itu, masih anyar, ya kan? Otomatis banyak yang memandang sebelah mata lah, gitu. Ya, pastinya. Tapi itu banyak yang nggak menduga, ya kan? Nggak menduga bahwa Partai Umat bisa cepat menyebar di Nusantara lah, ya kan? Untuk itu bisa dikatakan Partai Umat ini bagai kuda hitam. Ya. Bagai kuda hitam ya, yang bisa merangsek cepat, ya kan? Merangsek cepat dan ya bisa bersaing dengan partai-partai lawas yang udah bercokol lama di belantika politik Indonesia, ya kan? Nah, kira-kira kita membahas tentang kuda hitam ini, kalau dalam kacamata Bung Erik sendiri gimana tentang Partai Umat sebagai kuda hitam ini? Ya, menarik sekali Bung Alwi ya. Partai Umat Bung Alwi sampaikan sebagai partai baru, tetapi punya peluang atau kemungkinan menjadi kuda hitam gitu ya. Sebenarnya begini, pada umumnya sesuatu yang baru itu akan selalu dilirik oleh banyak orang gitu ya. Ada apa sih, kenapa sih gitu ya. Kita juga perlu dari Partai Umatnya sendiri untuk mensosialisasikan ke masyarakat tentang esensi Partai Umat dengan calon-calon pemimpinnya tentunya. Dan kemudian begini Bung Alwi, terkadang dalam kehidupan ini ada sesuatu rahasia atau keanehan yang banyak tidak bisa diprediksi oleh logikanya manusia begitu ya. Artinya kalau saya melihat ini di Partai Umat ini kayaknya ada faktor X. Ada faktor X ya. Artinya sejak awal Partai Umat ini maju sudah mendapatkan rintangan, halangan begitu ya. Ya akhirnya Partai Umat juga lolos sebagai kontestan pemilu di 2024. Ya tidak terlepas di sini tentunya pastinya ya. Di sini ada kekuatan ya kita katakanlah di sini Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Turut terlibat untuk memuluskan proses lolosnya Partai Umat sebagai kontestan pemilu di 2024. Kemudian Partai Umat ini sendiri dari namanya Partai Umat, ya umat dalam artian menyeluruh ya, manusia tanpa memandang ras, agama, suku gitu ya. Ya di sini juga sebenarnya sudah mewakili secara keseluruhan kepentingan rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Artinya dengan keberadaan Partai Umat, walaupun Partai Umat ini sebagai pendatang baru, tetapi Partai Umat ini dari namanya dia sudah menang, gitu Pak.
Selanjutnya Partai Umat ini juga harus mulai berbenah nih dari sekarang. Dari sekarang harus berbenah. Berbenah dalam artian internal Partai Umat sendiri. Internal. Ya, mencari bibit bobot pemimpin ya, tentunya. Ya, kita berharap ini Partai Umat juga tentunya sudah persiapkan orang-orangnya yang akan tampil untuk mewakili suara rakyat, suara umat gitu Bung Alwi. Jadi Partai Umat saya pikir sebagai kuda hitam, kenapa tidak? Kenapa tidak? Peluangnya untuk maju atau sukses nantinya saya sangat yakin sekali, Bung Alwi. Karena begini, kita pada saat ini hidup di akhir zaman ya. Di akhir zaman itu nantinya dengan dinamika, kekacauan, keributan begitu ya. Nanti akan hadir seorang pemimpin. Ya, tentunya pemimpin itu dari kalangan orang biasa, ya tidak tertutup kemungkinan juga pemimpin itu akan hadir dari Partai Umat begitu. Gitu ya. Nah, ya untuk bagaimana Partai Umat ini bisa berjalan ya, tentunya nggak mungkin langsung berlari ya, mungkin merangkak berjalan baru berlari begitu Bung Alwi. Ya mungkin Bung Alwi bisa tambahkan apa yang menjadi polemik mungkin ya di Partai Umat sendiri kan juga di sini kita juga harus ini kan harus bekerja keras ini bagaimana cara Partai Umat ini bisa mendapatkan suara di kalangan umat, di kalangan rakyat Indonesia begitu. Ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan Bung Alwi. Nah, kira-kira kans untuk mencapai presentasi yang besar dari Partai Umat, meskipun dia merupakan partai baru, ya kan? Menurut Bung Erik, kira-kira apa yang harus dilakukan Partai Umat selain mungkin cara konsolidasi, mungkin apa aja yang bisa dilakukan oleh mereka? Ya, Partai Umat itu walaupun dia partai baru Bung Alwi ya, tetapi background itu di situ dipelopori oleh orang-orang lama sebenarnya seperti Pak Amin Rais, Pak MS Kaban yang menjadi pentolan di Partai Umat. Ya tentunya beliau-beliau lebih paham ya dengan kondisi bangsa dan negara pada saat ini. Setidaknya mereka tentunya punya kriteria calon pemimpin di Partai Umat itu seperti apa gitu. Ya mungkin kita bisa lihat secara umum kriteria pemimpin di Partai Umat itu tentunya yang bisa mewakili kepentingan, aspirasi dari umat atau rakyat Indonesia itu sendiri gitu ya. Jadi kalau menurut saya nih Bung Alwi, ini setiap pengurus partai yang berada di kabupaten kota seluruh Indonesia, ya mulai saat ini ya mereka harus bekerja keras nih bagaimana Partai Umat bisa disosialisasikan langsung ke masyarakat di daerahnya masing-masing begitu Bung Alwi. Ya mungkin mereka bisa buat program-program yang selama ini ya program pemerintah itu berjalan tetapi tidak maksimal saya lihat ya, tidak maksimal dalam artian ya sekarang ini masih banyak terjadi nepotisme, korupsi, kolusi begitu ya. Ya mungkin bisa dengan hadirnya Partai Umat bisa lebih menyempurnakan program-program yang pernah ada sebelumnya begitu Bung Alwi. Ya mungkin Bung Alwi juga bisa tambahkan yang menjadi sosok atau kriteria dari pemimpin Partai Umat ini seperti apa begitu Bung Alwi. Iya. Oke Bung Erik, menarik apa yang Bung Erik sampaikan tadi. Saya menambahkan mungkin sedikit ya. Itu tentunya apa yang menjadi moto Partai Umat itu memerangi ketidakadilan. Itu merupakan sebuah slogan yang hebat ya. Sebuah bisa dikatakan kalimat kampanye yang luar biasa ya kan. Nah, tapi jangan hanya sebatas slogan doang, ya kan? Harus dibuktikan. Benar. Nah ini pembuktiannya ini yang rakyat lagi menunggu nih, ya kan? Pembuktian dari Partai Umat, ya kan? Nah, untuk itu emang rakyat untuk ingin membuktikan bahwa moto Partai Umat itu memerangi ketidakadilan itu benar apa enggak itu harus diberikan panggung ke mereka ya. Iya benar. Partai Umat harus diberikan panggung. Ya. Ya kan?
maaf, ini bukan kita mengkampanyekan tentang Partai Umat, tapi Partai Umat ini kita membahas karena menarik. Menarik ini dari moto memerangi ketidakadilan ini. Karena emang sejauh ini Indonesia benar-benar terpuruk, ya kan, terpuruk dari berbagai sendi-sendi kehidupan lah, ya kan. Perekonomiannya terpuruk dan sebagainya. Kemarin dilanda COVID, ya kan, dan sebagainya, ya kan. Akhirnya menimbulkan patologi sosial yang begitu tinggi di Indonesia, ya kan. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, banyak pengangguran dan sebagainya, ya kan. Nah, ini merupakan suatu PR bagi Partai Umat ke depannya bila udah mewakili rakyat nantinya, ya kan. Nah, kita juga berharap bisa hadir sosok pemimpin dari Partai Umat untuk maju di calon presiden 2024, ya kan. Nah, entah keputusan Partai Umat siapa orangnya, ya kan. Yang pasti kemarin udah pernah kita bahas, ya kan. Dan sosoknya adalah Bapak MS Kaban. Iya, benar. Nah, mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi dari Bung Erik sebelum kita Jadi, tutup sesi ini. Ya, Bung Alwi, untuk memerangi ketidakadilan itu, Bung Alwi, itu kan butuh kriteria pemimpin yang punya mental, begitu Bung Alwi ya. Dalam artian pemimpin ini harus memiliki semangat, keberanian, nyali ya yang identik dengan warna hitam sebenarnya, Bung Alwi. Arti pemimpin berbaju hitam ini adalah pemimpin yang benar-benar pekat ya, untuk bisa terjun di panggung atau kancah politik ya. Ya, dalam artian di sini pemimpin dari Partai Umat sendiri adalah orang-orang yang bukan NATO, not action, talk only. Artinya kita di Partai Umat tidak butuh pemimpin yang cuma bisa berbicara, pintar ngomong, tapi tidak bisa membuktikan apa yang mereka omongkan, begitu ya. Karena selama ini kan krisis kepercayaan di tengah masyarakat Indonesia, kita banyak temui di kalangan para pejabat pemimpin itu, mereka adalah orang-orang yang sangat pintar untuk berbicara, tetapi mereka tidak pintar untuk bekerja. Jadi dalam artian kita juga berharap kedepannya Partai Umat ini akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa merealisasikan visi dan misi partai untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umat, begitu. Ya, sesuai dengan moto atau slogannya yang Partai Umat yang Bung Alwi sampaikan tadi, Partai Umat hadir untuk memerangi ketidakadilan. Ya, dalam artian di sini bukan Partai Umat itu pemimpinnya cuma bisa ngomong, pintar ngomong, ya kan, tapi mereka tidak bisa membuktikan, begitu Bung Alwi. Ya, walaupun cuma sebatas harapan, ya kita umat atau rakyat Indonesia sangat berharap ini dengan hadir Partai Umat, partai baru ya, yang belum sama sekali terkontaminasi. Karena kita lihat ini partai-partai yang ada sebelumnya, ya kinerja mereka di satu sisi positif dan negatifnya pasti ada ya. Cuma yang terjadi sekarang adalah ketidakadilan. Artinya dengan hadirnya Partai Umat, kita sangat berharap ini Partai Umat mampu sebagai pelaku dari untuk memberantas ketidakadilan tadi, begitu Bung Alwi. Oke pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Bung Erik tentang Partai Umat, di mana kita juga sangat berharap Partai Umat bisa membumi dan merayat untuk memerangi ketidakadilan. Salam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 24. Jangan lupa nomor 24.